pada praktikum acara 6 kali ini kita akan mempelajari morfologi dan hidrolika sungai dengan melakukan beberapa pengukuran penampang sungai, kecepatan aliran, dan debit sungai. Serta kita akan mengidentifikasi karakteristik hidromorfologi sungai. Teman-teman hidrologi, setiap sungai memiliki peran penting dalam siklus hidrologi. Air sungai berasal dari aliran permukaan atau runoff, aliran bawah permukaan atau interflow, dan aliran air tanah atau base flow. Selain berfungsi sebagai saluran drainase dan irigasi, sungai juga berperan sebagai habitat flora dan fauna. Keseimbangan ekosistem sungai dipengaruhi oleh komponen biotik dan abiotik seperti kecepatan aliran, substrat, serta kualitas air. Pada misi kali ini, kita akan mempelajari morfologi dan hidrolika sungai, termasuk menghitung debit aliran sungai menggunakan rumus Q sama dengan A dikali V sebagai bekal utama dalam River Ranger Quest hari ini. Selanjutnya merupakan pengenalan alat praktikum. Alat ini bernama current meter yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran air sungai. Begini adalah cara untuk membuka dan mengeluarkan alat dari wadahnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan bagian-bagiannya. Yang pertama ada tongkat atau probe berwarna biru panjang untuk dimasukkan ke dalam aliran air sungai, unit display digital, kabel yang menghubungkan probe dengan unit display, serta kepala sensor dan baling-baling. Ini merupakan unit display yang dimaksud dan cara untuk memasangkan kabelnya adalah pastikan kepala probe berbentuk silinder itu dipaskan terlebih dahulu, lalu dimasukkan secara perlahan ke unit display-nya. Dan setelah dimasukkan nantinya jangan lupa untuk diputar perlahan ya teman-teman. Selanjutnya adalah cara untuk pemasangan baling-balingnya. Baling-baling dimasukkan perlahan ke tongkat atau probe yang berwarna biru dan pastikan baling-baling berputar seperti yang ada di video. Selanjutnya adalah cara untuk menghidupkan alat current meter. Pertama adalah pencet tombol bagian kiri atas sampai benar-benar angka keluar. Setelah itu kita reset. Kemudian cara untuk meresetnya, tekan dua tombol ini secara bersamaan sampai 3, 2, 1. Udah dilepas. Nanti 00 semua. Sekarang kita mau mematikannya, ditekan ini yang lama juga. Setelah mati dilepas. Kemudian kita mau mencopot ini dan ini. Caranya adalah membuka kuncinya dulu sampai benar-benar terbuka. Kalau sudah sampai mentok di sini bisa dicabut dengan pelan-pelan saja. Nah, gini. Terus bisa ditaruh. Kemudian untuk baling-balingnya bisa langsung dicabut aja pelan-pelan. Sudah. Terus kita masukin ke dalam seperti ini. Bagian berikutnya adalah cara praktikum di lapangan menggunakan current meter. Pertama adalah kita bentangkan terlebih dahulu meteran untuk mengukur luas sungai. Setelah kita bentangkan meteran, kita letakkan yalon pada bagian yang sudah ditentukan. Cara untuk menentukan peletakan yalonnya akan kita hitung di bagian perhitungan ya teman-teman. Setelah yalon diletakkan, maka pastikan semua siap untuk melakukan kegiatan praktikum pertama menggunakan current meter. Selanjutnya adalah letakkan penggaris, lalu masukkan current meter ke kedalaman yang nantinya juga ditentukan menggunakan perhitungan. Tenang saja, untuk perhitungan, kedalaman current meternya ada di bagian perhitungan ya teman-teman. Setelah dimasukkan, kita tunggu terlebih dahulu sampai waktu yang ditentukan. Berikut adalah tampilan dari alat pembaca data kecepatan arus dari sungai. Ada bagian yang berbentuk angka, kecepatan arus, dan angka suhu dari sungainya. Oh iya teman-teman, lakukan pengambilan data satu tempat 3 kali pengukuran ya, agar hasilnya bisa maksimal. Dan jangan lupa catat hasil pengukurannya pada lembar
praktikum. Setelah alat selesai digunakan, jangan lupa dimatikan ya teman-teman. Selanjutnya adalah pengukuran menggunakan metode pelampung. Pertama, kita bentangkan terlebih dahulu meteran sepanjang 5 meter untuk mengukur panjang dari lintasan pelampung atau bola pingpongnya. Setelah mengukur panjang lintasan, kita mulai untuk melempar bola dari garis start. Saat bola dilempar, jangan lupa untuk mulai memencet timer untuk mengukur laju dari pelampung atau bolanya ya teman-teman. Jangan sampai bola menabrak batu atau hal-hal yang lain, karena apabila menabrak, maka diulang dari awal dan data dianggap tidak valid. Lakukan pengukuran sebanyak 3 kali dalam satu tempat dan jangan lupa untuk mencatat hasilnya. Oke, sebelum melakukan kegiatan praktikum, kita harus tahu dulu bagaimana cara untuk menentukan peletakan yalon untuk membagi setiap segmen sungai. Nah, pertama kita bentangkan terlebih dahulu dari tepian sungai satu ke yang lainnya itu meteran. Misalkan didapatkan hasil ukuran sungai dari tepi ke tepi yang lainnya adalah 6 meter. Selanjutnya adalah kita bagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena kita akan membagi sungai ini menjadi 3 segmen seperti itu. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Sehingga nanti peletakan yalon itu dari tepi sungai, kita tarik garis, kita tarik meterannya 2 meter. Lalu misalkan di sini yalonnya, oke. Ini berarti 2 meter dari tepi sungai yang satu. Guyu, saya ulang. Karena jor-jor ini. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sebelumnya kita akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk meletakkan yalon untuk memisahkan segmen sungai menjadi 3 seperti itu. Nah, pertama dari tepian sungai ke tepian yang lainnya kita tarik garis terlebih dahulu. Nah, itu aduh, aku gak bisa lah karena mau guyu. Nah, C146. Oke. Gak bisa Kak, sumpah. Lewis keren sekali nih. Oke, baik, sebelumnya kita akan pas 2 menit 25. Baik, sebelumnya kami akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk membagi sungai ini menjadi 3 segmen dan nanti dibagi menggunakan alat namanya yalon. Nah, sebelum itu dari tepian sungai yang satu ke yang lainnya itu kita tarik meteran. Halo semuanya, jadi kali ini kita akan belajar praktikum acara 6. Silahkan disimak dengan baik ya. Yang lainnya. Nah, misalkan didapatkan hasil itu 6 meter nih. Selanjutnya 6 meter ini kita bagi dengan 3. Kenapa 3? Karena air sungai kita akan berasal membagi dari menjadi aliran 3 segmen. permukaan atau runoff, Nah, didapatkan aliran hasil kan bawah 2. permukaan atau interflow, Sehingga nanti dan aliran dari air tepi tanah sungai kita atau tarik baseflow. meteran 2 meter, Selain lalu kita berfungsi sebagai beri saluran yalon, drainase dan irigasi, kita tarik 2 meter sungai lagi, juga kita menjadi tancapkan habitat yalon, berbagai begitupun flora selanjutnya dan sampai fauna. nanti ke tepi sungai yang lainnya. Keseimbangan ekosistem Seperti sungai itu. dipengaruhi oleh komponen biotik dan abiotik seperti kecepatan aliran, substrat, serta kualitas Selanjutnya air. adalah Pada misi kali ini, kita ukur kita akan kedalaman mempelajari setiap morfologi dan hidrolika yalonnya. sungai, termasuk menghitung debit aliran sungai menggunakan rumus Q sama dengan A dikali V sebagai bekal utama dalam Selanjutnya River Ranker adalah kita Quest. menentukan kedalaman baling-baling untuk metode current meter. Nah, kedalaman baling-baling itu ditulis di dalam kolom kedalaman yang M ini ya. Jadi kedalaman ini bukan kedalaman dari yalonnya, tapi kedalaman dari baling-balingnya. Nah, cara menentukannya seperti apa? Misalkan
pada segmen A itu kedalaman yalon itu 0,35. Pada segmen B itu kedalaman yalonnya misalkan 0,50. Nah, di sini kita kalikan dengan 0,6. 0,6 dapat dari mana? 0,6 itu dapat dari kolom kecepatan V ini. Nah, 0,35 dikalikan 0,6 itu sama dengan 0,21. Maka peletakan baling-baling current meternya nanti di kedalaman 0,21 dan juga nanti di 0,50 ini juga kita kalikan dengan 0,6 nanti dapat hasil yaitu 0,3. Maka peletakan baling-baling juga berada di 0,3. Lalu kita tulis di kedalaman ini terlebih dahulu. 0,21 dan 0,3. Nah, oke, untuk lebar sungainya kan tadi sudah ada ya. Lebar sungainya itu baik, untuk lebar sungai itu seperti hitungan kita yang awal yaitu 6 meter. Begitupun di yang kedua. Lalu kita akan memasukkan current meter ke kedalaman yang sudah ditentukan tadi yaitu 0,21 dan 0,3. Nah, di situ kita ulangi sebanyak 3 kali dan didapatkan misalkan angkanya misalkan 0,5, 0,6, 0,6. Misalkan pada ulangan selanjutnya itu ada di kecepatan 0,2, 0,2 dan 0,4. Maka kita hitung terlebih dahulu rata-ratanya. Didapatkan hasil misalkan rata-ratanya adalah 0,26666666 meter per second. Untuk seluruh angka di belakang koma ini wajib ditulis ya teman-teman. Misalkan ada 10 angka ya ditulis 10 angka. Lalu pada yalon yang kedua didapatkan misalkan angka rata-rata 0,2, mohon maaf ini 0,5 ya teman-teman. Yang ini baru 0,2666666666 meter per second. Nah, jangan lupa juga penekanan penulisan dari satuan. Kalau misalkan satuannya meter per second ditulisnya meter per second, kalau satuannya meter juga ditulis meter kayak gitu. Nah, untuk V-bar-nya kita mengikuti rumus terlebih dahulu. Nah, V-bar itu sama dengan V 0,6. Ini maksudnya bukan V dikalikan 0,6 bukan ya teman-teman, tapi V 0,6 yaitu yang ini, rata-rata dari V 0,6. Ini sudah termasuk di dalam V-bar ini. Jadi tidak perlu menghitung lagi, langsung dituliskan sesuai dengan rata-rata. Misalkan rata-ratanya 0,5666 sekian, jadi ditulis meter per second. Begitupun yang yalon kedua, misalkan 0,26666 sekian meter per second. Seperti itu untuk pengukuran current meter. Oh ya, sebelumnya teman-teman jangan lupa mengisi dari ininya ya, hari tanggal pengukurannya kapan, terus nama sungainya, lokasinya, serta koordinat X-Y-nya yang nanti diukur menggunakan aplikasi yang ditentukan oleh asisten praktikum. Selanjutnya adalah setelah pengukuran menggunakan metode current meter, selanjutnya adalah pengukuran menggunakan metode pelampung. Kita tuliskan dulu hari tanggal pengukuran, nama sungai, lokasi, serta koordinat X dan Y-nya. Lalu setelah itu kita isi tabel instrumennya dengan cara berikut. Kita tulis nomor 1, lebar sungainya seperti yang tadi, yaitu 6 meter. Lalu jarak lintasannya kita kemarin adalah 5 meter.
Untuk jarak lintasan nanti itu menyesuaikan, jadi bisa berubah-ubah seperti itu. Nah, kemarin kan pada video diperlihatkan bahwasanya ulangan pada metode pelampung itu sama, yaitu 3 kali. Maka dituliskan pada ulangan 1 misalkan didapatkan angka 8,25, 8,30 pada ulangan kedua, dan pada ulangan ketiga 8,27. Lalu untuk rata-ratanya semuanya ditambah dan dibagi 3 menghasilkan yaitu 8,27 333 333 333 second. Nah, saya ingatkan sekali lagi, untuk semua angka di belakang koma itu wajib dituliskan. Dan tidak boleh dibulatkan. Nah, selanjutnya adalah kita hitung nilai V-nya. Nilai V sama dengan S per T. S ini adalah jarak lintasannya dalam satuan meter. Maka kita tuliskan 5 meter. Per T-nya. T itu adalah rata-rata dari lintasan yang sudah dilewati oleh pelampungnya, yaitu 8,27333 sekian second. Lalu didapatkan hasil yaitu 8 setelah pembagian 5 dibagi 8,2733333 second, maka didapatkan hasil yaitu 0,604351 3295 meter per second. Jangan lupa untuk satuannya adalah meter per second. Meter dari S-nya yaitu jarak lintasan, dan second-nya itu dari T atau rata-rata ulangan dari lintasan 1, ulangan pertama hingga ketiga. Begitupun nanti pada yalon yang kedua sama, yaitu panjang sungai 6 meter, terus lebar sungainya 6 meter, jarak lintasannya pun sama yaitu 5 meter. Misalkan waktu tempuhnya 4,20, 4,30, 4,22 second. Maka didapatkan hasil rata-rata 4,24 second. Maka V sama dengan S per T-nya adalah 5 dibagi 4,24 second sama dengan 1,179 245,283 meter per second. Selanjutnya adalah menghitung luas segmen dari ulang. Selanjutnya adalah menghitung luas segmen dari sungainya. Rumus untuk menghitung luas segmen adalah AN sama dengan DN plus DN plus 1 per 2 dikali BN plus 1. Nah, DN ini adalah tepian sungai yang sebelah sini. Itu namanya DN. Nah, DN plus 1 ini adalah nantinya kedalaman di yalon pertamanya. Ini DN plus 1. Jadi di sini adalah DN plus 1. Sehingga ketika DN-nya di tepian itu adalah 0, untuk AA-nya, kan di sini A, di sini A, di sini B, dan di sini C. Untuk AA-nya adalah DN-nya kan 0. Maka DN plus 1-nya adalah kedalaman yalon setelah tepian pertama. Jadi bukan tepian pertama 0 ditambah 1, bukan. Nah, kita
ketahui bahwasanya tadi kedalaman sungai di yalon pertama adalah 0,35. Maka kita tuliskan 0,35 per 2 ini konstanta, dikali BN plus 1. Nah, BN plus 1 ini adalah lebar segmennya yang tadi sudah kita hitung, yaitu 2. Nah, untuk AA, AB maupun AC nanti lebar segmennya itu sama, yaitu 2. Kita hitung dulu. Untuk AA-nya didapatkan hasil 0,35 meter persegi. Satuannya meter persegi. Lalu lanjut ke segmen B. Nah, untuk segmen B, DN-nya adalah di sini 0,35, yaitu segmen AB sama dengan 0,35, yaitu dalam dari yalon pertama. DN plus 1 yaitu setelahnya. DN plus 1 itu adalah dalam dari yalon yang kedua, yaitu tadi didapatkan 0,50. Berarti 0,35 ditambah 0,50 dibagi 2, konstanta, dikalikan dengan 2. 2 ini adalah BN. BN itu luas segmen, kan tadi semuanya sama ya. Maka didapatkan hasil 0,425 meter persegi. Lalu selanjutnya adalah AC, yaitu luas dari segmen yalon terakhir ke tepian sungai yang sebelah sini. Maka DN plus 1 DN-nya terlebih dahulu adalah 0,50. Berarti di sini DN-nya sama dengan 0,50. Ditambah DN plus 1 berarti setelahnya. Kan ini sudah masuk ke tepian lagi. Otomatis DN plus 1-nya adalah 0. Dibagi 2, 2 ini konstanta, dikali 2. 2 itu adalah luas segmen. Maka didapatkan hasil yaitu 0,50 meter persegi. Itu adalah luas segmen A, segmen B, dan segmen C. Yaitu segmen A 0,35 meter persegi, segmen B 0,425 meter persegi, dan segmen C 0,50 meter persegi. Selanjutnya adalah pengukuran debit airnya setiap segmen. Pengukuran debit. Nah, di sini rumus dari debit sungai itu adalah Qn sama dengan luas N dikalikan dengan Vn plus 1 dibagi 2. Nah, kita akan hitung segmen A terlebih dahulu. Berarti di sini ditulis yaitu QA sama dengan luasnya kan tadi didapatkan 0,35 meter persegi dikali dengan 0, kan Vn-nya kan sama seperti konsep DN. Vn itu kalau Vn berarti titik pertama ini. Kalau Vn plus 1 itu bukan titik pertama ditambah 1, tapi selanjutnya. Ini Vn plus 1-nya berarti ini 0 ditambah Vn plus 1 yaitu 0,5666 sekian. 666 meter per second dibagi 2. Ini juga tetap satuannya meter per second. Lalu didapatkan hasil yaitu 0,35 meter persegi dikalikan, kita operasikan terlebih dahulu ini, lalu didapatkan hasil 0,28333 meter per second.
Lalu hasil akhirnya adalah 0,0991666666 meter kubik per second. Jangan lupa untuk satuannya ini meter kubik per second, karena kan meter persegi dikali dengan meter, maka meter per second, maka di hasilnya adalah meter kubik per second. Seperti itu. Itu untuk segmen pertama. Selanjutnya akan kita hitung di segmen yang kedua. Oke, untuk segmen yang kedua atau Ki B atau segmen B ya, berarti di sini. Ini Yalon. Kita tuliskan terlebih dahulu, kita masukkan ke dalam rumus angka-angkanya. Yang pertama adalah luas N-nya, yaitu 0,425 meter persegi dikalikan dengan Fn plus 1. Jadi kan tadi didapatkan hasil yaitu cut hop sih. Oke, selanjutnya adalah menghitung dari Ki B atau luas segmen. Ulang, hapus. Ya, ulang. Maaf. Benar. Selanjutnya adalah pengukuran debit di segmen B. Nah, kita masukkan terlebih dahulu ke dalam rumus. Ki B sama dengan luas N-nya kan tadi sudah diketahui yaitu 0,425 meter persegi dikalikan dengan Vn. Kita tuliskan dulu deh rumusnya, berarti Qn sama dengan luas N dikali Vn ditambah Vn plus 1 per 2. Oke. Tadi sudah kita masukkan luasnya, lalu Vn plus 1-nya kita masukkan. Vn-nya kan tadi sudah diketahui 0,5666666 meter per second, hasilnya yang tadi, ditambahkan Vn plus 1. Bukan 0,566 ditambah dengan 1, bukan, tetapi selanjutnya. Jadi kalau Vn-nya ada di sini untuk Ki B, maka Vn plus 1-nya di sini. Angka yang tadi sudah kita hitung itu hasilnya adalah angka yang tadi sudah kita hitung adalah 0,2666666 meter per second. Maka keduanya dibagi 2. Kita masukkan ke dalam rumus. 2 ini konstanta. Oke, maka didapatkan hasil yaitu 0,425 meter persegi dikali dengan 0,4166666 meter per second. Hasilnya adalah untuk Ki B adalah 0,177083333 meter kubik per second. Ingat, meter kubik ini dari meter kuadrat tambah dengan meter persegi. Oke, kita sekarang lanjut ke perhitungan Ki yang ketiga yaitu Ki C.
hapus terlebih dahulu semuanya. Nah, oke. Ki C itu berarti kita masukkan ke dalam rumus terlebih dahulu. Ki C sama dengan luas N-nya tadi sudah kita hitung 0,50 meter persegi dikalikan dengan ini Vn plus Vn plus 1, Vn-nya berarti di sini, Vn plus 1-nya berarti di tepi sini. Kita masukkan dulu angkanya. Berarti untuk Vn-nya adalah 0, yang tadi sudah kita hitung 0,2 666 meter per second ditambah dengan Vn plus 1 berarti yang ada di sini. Di sini kan di tepian berarti ke dalamnya tidak ada. Kita tulis 0. Maka hasilnya adalah 0,50 dikali mohon maaf ini dibagi dengan 2 jangan lupa. Maka hasilnya adalah 1,333 meter per second. Nah, angka ini didapatkan dari 0,26666 sekian ini dibagi dengan 2. Lalu hasil dari Ki C adalah 0,6666665 meter per second. Ini adalah perhitungan debit atau Ki dari current meter. Nah, untuk perhitungan debit Ki untuk metode pelampung sama saja. Nanti Ki A, Ki B, dan Ki C-nya sama. Untuk luasnya pun juga sama. Untuk rumusnya pun juga sama nantinya. Lalu terakhir, jangan lupa untuk Ki total. Nah, Ki total itu berarti penjumlahan dari hasil semua Ki yang tadi kita hitung. Yaitu rumusnya Ki total sama dengan Ki 1 ditambah Ki 2 ditambah Ki 3. Nanti didapatkan hasil akhirnya. Baik, itu dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman untuk menghitung debit Ki dari pelampungnya ya, dari metode pelampung. Terima kasih.